Dunia balap Indonesia kini tengah diramaikan oleh perbincangan hangat antara dua nama yang sedang menanjak pesat, Kiandra Ramadipa dan Veda Ega Pratama. Kedua pembalap muda ini sama-sama membawa harapan besar bagi bangsa di lintasan internasional, menjadi simbol kebangkitan generasi baru yang tak hanya menonton, tapi juga mencetak sejarah di arena balap dunia. Persaingan keduanya mencerminkan dua jalur berbeda menuju impian yang sama, menembus MotoGP, kasta tertinggi balap motor dunia. Publik terbelah dalam opini. Sebagian menganggap Veda lebih matang karena menjuarai Asian Talent Cup 2023, sementara yang lain menilai Kiandra lebih fenomenal karena mampu menaklukkan Eropa di usia yang masih sangat muda. Rivalitas ini bukan sekadar soal siapa yang lebih cepat di lintasan, tetapi juga siapa yang mampu mempertahankan konsistensi, adaptasi, dan mental juara dalam tekanan kompetisi internasional yang sangat ketat. Setiap podium yang mereka rebut menjadi berita utama. Setiap manuver terekam kamera menjadi bahan analisis para pengamat. Kini, dua nama ini menjadi cermin semangat baru Indonesia, bahwa generasi muda bisa bersaing sejajar dengan pembalap top dunia. Di balik ketenaran yang kini melekat pada namanya, Kiandra Ramadipa memiliki kisah sederhana yang dimulai di Sleman, Yogyakarta. Lahir pada 4 Desember 1909, Kiandra tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh semangat kompetitif. Sang ayah sering mengajaknya menonton balapan motor di televisi maupun di sirkuit lokal, menanamkan benih kecintaan terhadap kecepatan sejak dini. Dari kebiasaan kecil itu tumbuhlah mimpi besar yang perlahan menjadi tujuan hidup. Kiandra bukan hanya terpesona oleh suara mesin dan kecepatan, tetapi juga oleh perjuangan dan disiplin yang ditunjukkan para pembalap profesional. Di usia 5 tahun, ia sudah mulai menunggangi motor kecil, berlatih mengendalikan keseimbangan dan memahami ritme lintasan. Dalam setiap tawa masa kecilnya tersimpan tekad yang membara. Suatu hari nanti, ia ingin berdiri di podium dengan bendera merah putih berkibar di belakangnya. Dari tanah Sleman yang tenang, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncangkan sirkuit-sirkuit Eropa. Sebelum dikenal sebagai pembalap jalan raya, Kiandra justru memulai perjalanannya dari dunia motocross pada tahun 2014. Lintasan tanah menjadi tempat pertama di mana ia belajar tentang keseimbangan, keberanian, dan ketepatan waktu. Ia menempuh jalur yang tidak mudah, motor kecil, perlengkapan sederhana, dan semangat yang besar. Setahun kemudian, bakat kompetitifnya juga membawanya ke dunia BMX, mengikuti jejak kakak perempuannya yang merupakan mantan atlet sepeda. Dari dua cabang olahraga yang sangat berbeda itu, Kiandra menyerap dua hal penting, ketahanan fisik dan naluri kompetisi. Namun, di tengah semua itu, panggilan lintasan aspal semakin kuat. Ia merasa kecepatan sejati ada di sana, di tikungan cepat, di duel wheel-to-wheel, di garis finish yang menentukan. Maka, pada tahun 2016, Kiandra mulai fokus pada ajang-ajang mini moto dan road race nasional. Dari tanah dan sepeda, ia berpindah ke aspal, dan dari situlah karirnya benar-benar dimulai. Sejak 2016, nama Kiandra mulai sering muncul di berbagai kejuaraan nasional seperti Mini Moto Regional Championship, Junior Mini Prix, hingga One Prix National Championship. Ia tampil dengan gaya balap yang agresif namun tenang, ciri khas yang membuat banyak pelatih kagum. Dari podium ke podium, ia membangun reputasi sebagai pembalap muda yang cepat belajar dan memiliki kontrol emosi luar biasa. Tak hanya soal kecepatan, Kiandra dikenal sangat adaptif terhadap perubahan motor maupun lintasan. Setiap balapan menjadi laboratorium bagi pengembangan kemampuannya, dan setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga. Mentalitasnya terbentuk di sini, di ajang-ajang lokal yang keras dan penuh persaingan. Dari Indonesia Cup Prix hingga Regional Mini GP, Kiandra mengasah ketepatan, strategi, dan keberanian. Lintasan nasional bukan sekedar batu loncatan, melainkan tempat di mana fondasi seorang juara sejati dibangun. Tahun 2022 menjadi titik balik besar bagi karir Kiandra. Ia melakukan debut di ajang Asia Road Racing Championship atau ARRC, kelas underbone 150, dan langsung mencuri perhatian dengan finish sebagai runner-up di beberapa seri. Dalam dunia balap, hasil seperti itu di musim pertama adalah sinyal besar. Ada talenta yang siap menembus batas Asia. Di usia yang baru menginjak 13 tahun, ia menunjukkan kedewasaan dalam membaca ritme balapan dan ketepatan mengambil celah.
penampilannya membuat banyak pengamat menyebutnya sebagai the next Indonesian prodigy. Dari ARRC inilah, ia belajar bersaing dengan pembalap-pembalap kuat dari Thailand, Malaysia, dan Jepang. Ia tak hanya membawa kecepatan, tetapi juga ketenangan, sesuatu yang jarang dimiliki pembalap muda seusianya. Setelah sukses di ARRC, Kiandra melanjutkan langkah ke Thailand Talent Cup dan Asia Talent Cup pada 2024. Di Thailand Talent Cup, ia menutup musim di posisi ketiga klasemen. Sementara di Asia Talent Cup, program resmi Road to MotoGP, ia meraih 3 podium dan 2 kemenangan, menempatkannya di peringkat keempat akhir. Capaian ini bukan sekedar angka, melainkan bukti konsistensi dan kematangan teknisnya. Kiandra memperlihatkan kemampuan membaca gaya balap lawan, mengatur ban, serta menjaga ritme sepanjang balapan. Ia tak hanya membalap cepat, tapi juga cerdas. Dari sinilah pintu Eropa mulai terbuka. Impresif Kiandra menarik perhatian pihak Dorna Sports, dan pada 2025, ia resmi tampil di Red Bull Rookies Cup dan European Talent Cup, 2 ajang prestisius dalam jalur menuju MotoGP. Ini adalah momen penting. Seorang remaja Indonesia kini bersaing langsung dengan talenta terbaik dunia di sirkuit legendaris seperti Estoril dan Catalunya. Di seri pembuka European Talent Cup di Portugal, ia langsung meraih podium ketiga, menandakan adaptasi cepat terhadap atmosfer Eropa yang jauh lebih teknis dan kompetitif. Di Red Bull Rookies Cup, ia bahkan sempat meraih podium kedua di Sachsenring, Jerman. 2 dunia yang berbeda, 2 pencapaian besar dalam satu musim debut. 2 November 2025 menjadi hari bersejarah dalam dunia balap Indonesia. Di sirkuit Catalonia, Spanyol, Kiandra Ramadipa memulai balapan dari posisi ke-24 akibat penalti. Namun justru dari situ lahir kisah luar biasa yang mengguncangkan dunia balap muda Eropa. Lap demi lap, ia menyalip satu persatu lawan hingga memasuki 8 besar di pertengahan lomba. 3 lap terakhir menjadi duel menegangkan dengan Carlos Cano, juara bertahan European Talent Cup. Di lap terakhir, dengan selisih hanya 0,007 detik, Kiandra menyalip di garis finish. Sirkuit bergemuruh, dan untuk kedua kalinya, lagu Indonesia Raya berkumandang di daratan Eropa. Momen ini menandai babak baru perjalanan anak 15 tahun asal Sleman yang kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 129 poin. Sementara itu, di lintasan lain, Veda Ega Pratama juga tengah menorehkan sejarah. Juara Asia Talent Cup 2023 itu kini berkompetisi di Junior GP dan akan naik ke Moto3 musim depan. Rivalitas keduanya menjadi pembahasan hangat di kalangan pencinta balap. Veda meniti jalur Asia yang kuat dan berstruktur, sementara Kiandra langsung menembus Eropa dan membangun reputasi dari bawah. 2 pendekatan berbeda, satu tujuan yang sama. Keduanya saling mendorong untuk menjadi lebih baik, tanpa permusuhan, hanya kompetisi sehat yang memacu semangat bangsa. Mereka bukan musuh, melainkan 2 sisi dari satu generasi emas Indonesia. Kisah Kiandra Ramadipa dan Veda Ega Pratama adalah bukti nyata bahwa Indonesia sedang berada di era kebangkitan motorsport. Mereka menjadi inspirasi bagi ribuan anak muda yang bermimpi menembus batas internasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 2 pembalap muda Indonesia bersaing sejajar di jalur menuju MotoGP. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih hebat, melainkan bagaimana keduanya bersama-sama membuktikan bahwa darah juara mengalir di generasi bangsa ini. Dari Sleman hingga sirkuit Catalunya, dari Asia hingga Eropa, bendera merah putih kini tak hanya berkibar di tribun penonton, tapi juga di podium kemenangan.